kita akan mulai. Dan sebelum itu kita mau coba tanya dulu sama kita masing-masing, coba uraikan apa fungsi kita punya kehidupan. Ya. Apakah sudah jelas semua pertanyaannya? Mama Dina bisa mengerti pertanyaannya? Apa fungsi kita punya kehidupan? Bisa Mama Dina? Iya. Mulai dari Mama Dina dulu ya. Menurut Mama Dina, apa sih fungsi kehidupan kita, Mama Dina? Fungsi kehidupan ialah untuk memilih untuk menurut kepada Tuhan. Oke, memilih untuk menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tante Dina. Bagaimana dengan Om Bram? Kalau Om Bram, menurut Om Bram, apa fungsi kita punya kehidupan? Untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Oke, terima kasih Om Bram. Bagaimana dengan Oma Alin? Jadi fungsi kehidupan yang sekarang orang jalani kan kehidupan probation. Jadi di kehidupan probation ini sama dengan Mama Dina, bagaimana kita fungsinya untuk bisa menurut untuk dapat kehidupan kekal. Oke, terima kasih ya Oma Alin jawabannya. Bagaimana dengan Om Konyet? Om Konyet apa fungsi? Menurut Om Konyet, apa fungsi kehidupan kita sekarang? Saya sama dengan Tante Dina dan Tante Alin untuk menurut. Ya, oke, thank you. Bagaimana dengan Ipin? Ipin, fungsi kita punya kehidupan untuk mengembalikan image of God, di mana yang dulunya image of God hilang karena pelanggaran. Kini kita harus kembalikan image of God itu dengan kita pilih untuk menurut perintah. Terima kasih. Sama-sama, Oke, semuanya makasih ya. Nggak ada yang salah, benar semua. Satu konteks ya kita lihat. Jadi fungsi kehidupan kita ini adalah sekarang untuk kita diuji apakah kita sekarang bisa menurut perintah Tuhan. Betul? Semua saudara-saudara, ini fungsi kehidupan kita kan? Iya, Cik. Betul. Dari segala aspek kehidupan kita punya kehidupan diuji. Ya, apakah setiap langkah yang kita pilih ini sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah yang kita pikir sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah yang kita katakan sesuai dengan kehendak Tuhan? Inilah fungsi kehidupan kita. Yang banyak orang nggak sadari fungsi kehidupannya, dikira fungsi kehidupannya ini cuma untuk menyenangkan dirinya, cuma untuk bisa melakukan hendaknya, cuma untuk bagaimana bisa menyenangkan orang lain atau sesamanya supaya disenangkan kembali, ya. Jadi seperti Om Bram bilang tadi, kita ini kebanyakan kita. Apa judul? Ini baru ini. Kita punya hidup ini banyakkan untuk puji-puji orang ya, Om Bram. Iya gitu. Dan apakah ketika kita puji-puji orang, kita harapkan untuk dipuji kayak gitu kan sebenarnya? Iya, betul. Kita misalnya diperlakukan enggak bagus, kita puji orang yang baik sama kita mungkin ya, dan kenyataannya ya. Tetapi coba orang yang jahat, kita mau seneng nggak sama dia ya, atau puji-puji nggak mungkin ya. Jadi kita punya motif ini bisa lihat nggak betapa busuknya. Yang semua yang kita lakukan tuh pasti ada unsur keuntungan kita sendiri.
Coba nggak ada untungnya kita sendiri. Oh, kita nggak mau bikin. Kita mau bikin, ini mantap nih, kelihatan baik di mata orang. Kita bikin. Oh, ini mantap. Nah, itu semua. Ya kan? Tapi kita lupa bahwa ada satu pandangan yang nggak pernah luput dari kita punya kehidupan sehari-hari, yaitu pandangan Tuhan. Ya, kita lupa bahwa Tuhan itu, jadi Tuhan itu selalu lihat itu sampai sumsum ya, sampai unsur hati yang paling dalam Tuhan lihat apa sih kita punya motif. Ya, kita bilang begini motifnya apa? Ya, kita pas ngomong itu motifnya apa? Oh, kita ngomong ini supaya dia senang sama kita. Padahal itu sudah melanggar prinsip contohnya. Kita ngomong kayak gitu, oh supaya dia nggak tersinggung. Padahal orang itu sudah mau masuk jurang. Bagaimana saudara-saudara? Apakah ini ujian-ujian kecil dalam hidup kita? Betul deh. Ya. Jadi bisa lihat nggak? Kita nih setiap detik itu ada ujian. Ya, langkah kita mau ke kanan atau ke kiri itu merupakan ujian. Pilihan hidup kita itu merupakan ujian. Sesuai nggak sesuai dengan yang kita pilih, yang kita lakukan, ini sesuai enggak dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dia. Ya. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan kalau kita tahu apa fungsi hidup kita sekarang. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau diingatkan kembali sama seperti renungan kemarin sebelum kita bahas tentang nubuatan, bahwa kita diingatkan bahwa bagaimana kita ini hari ini make sure kita bisa lulus ujian. Ya. Ujiannya bukan nanti ketika di Sandelo, saudara-saudara, tetapi bagaimana kita bisa pilih yang benar nanti di Sandelo, itu adalah berdasarkan karena kita selalu pilih yang benar dalam kehidupan kita. Nggak usah besok, hari ini saja kita bisa pilih yang benar. Itu aja. Ya, bagaimana kita bisa pikir yang benar, bagaimana kita bisa ngomong yang benar, ya, bagaimana kita bisa berpikir positif, ya, bagaimana kita bisa berjalan ke langkah-langkah yang benar, ke tempat yang benar, itu semua adalah ujian hari ini yang menentukan kemenangan hari ini, yang menentukan kemenangan kita nanti. Jadi, apakah begini, yang sama seperti dibilang-bilang Oma Alin, nanti kalau misalnya ditanya kamu Sabat atau Minggu, pilih Sabat ya. Apakah seperti itu Oma Alin? Enggak, Cik. Kita punya pilihan nanti, Sabat atau Minggu, dapat kelihatan Sabat atau Minggunya dari apa yang kita pilih hari-hari. Ya. Kalau kita pilihan kita selalu melanggar prinsip kebenaran Tuhan, ya. Kalau kita selalu pilih layani kita punya keinginan diri, kita nggak mau pilih mati diri, ya. Kita mau jalankan kehendak kita nggak mau jalankan kehendak Tuhan yang kayaknya, aduh ini belum masuk akal ini kalau mau dijalankan. Itu dia. Kita pun kalau nggak ada alasan yang sesolid mungkin, kita nggak akan pernah pilih hari Sabtu. Kita akan pilih hari Minggu. Sebagaimana kita langgar prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, Sabat pun dengan gampang kita akan langgar, saudara. Ya? Jadi marilah kita hari ini berjuang ya, untuk kita bisa diuji. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya? Oke. Apakah ada yang bisa lulus ujian hari ini dengan kondisi Roma 3:23? Apa isi Roma 3:23 ini? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dia. Kita mau tanya sama Tante Dina. Ada nggak yang bisa lulus ujian hari ini? Tante Dina, kalau kondisi
Halo, Tante Dina. Ya, halo. Tadi belum buka. Ada nggak yang bisa lulus ujian hari ini dengan kondisi Roma 3:23? Ya, karena kalau orang telah berbuat dosa, ya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau bertobat sungguh-sungguh dan mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kalau Roma 3:23 berdosa bisa lulus ujian menurut nggak hari ini, Mama Dina? Ya, tidak bisa. Oke, tidak bisa. Bagaimana dengan Kak Rejuan? Apakah bisa lulus ujian nggak kalau kondisi kita Roma 3:23, Kak Rejuan? Tidak bisa, Ci. Bisa ya? Oke, satu lagi kita tanya. Bagaimana dengan Om Konyep? Bisa nggak kalau kita bisa lulus ujian hari ini kalau kondisi kita Roma 3:23? Tidak bisa, tapi itu tidak titik, ada koma. Oke, mantap. Jadi jawabannya tidak. Dengan pertolongan Tuhan bisa. Ya, tidak bisa kan? Itu dia. Jadi artinya pertanyaan berikutnya, apakah ada dari kita yang online sekarang, adakah dari kita yang online sekarang bisa menolong satu sama lain untuk bisa lulus ujian? Kita mau tanya sama Om Bram, ada nggak Om Bram? Bisakah Om Bram, ada yang online sekarang bisa tolong kita untuk lulus ujian? Nggak bisa ini. Nggak ada yang bisa ya? Om Bram lihat Ya. partisipan ada yang Om Bram lihat bisa tolong Om Bram nggak? Nggak bisa gini, masing-masing Om Bram tolong diri sendiri. Oke. Kalau Oma Alin lihat di partisipan, ada nggak yang bisa tolong Oma Alin untuk lulus ujian? Tidak ada. Itin bisa di partisipan, ada nggak yang bisa tolong? Nggak bisa juga. Kenapa Oma Alin nggak ada yang bisa tolong? Nggak, kenapa dari partisipan? Karena keselamatan masing-masing. Oke, kalau Om Bram masing-masing juga ya keselamatan ya? Betul, jadi keselamatan masing-masing. Ke surga juga masing-masing gitu. Itin apa Itin? Sama? Ujian masing dapat ujian masing-masing. Ujian dapat masing-masing. Kalau kita mau tanya sama Kak Rejo, Tante Dina apa? Tante Dina udah buka mic. Silakan Tante Dina. Kenapa nggak bisa tolong? Iya, karena memang keselamatan itu berpribadi, bukan bergantung ke orang lain, tapi diri sendiri yang melakukannya. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Opung? Opung Mami. Apakah ada yang tolong? Selamat dapat. Oke, terima kasih Opung. Kalau Kak Rejuan? Kalau untuk saling menguatkan bisa, tetapi kalau untuk menolong untuk keselamatan tidak bisa, karena kerjakanlah keselamatanmu masing-masing. Dan di dalam Yeskel pun bilang Daniel, ada 3 tokoh itu kan, mereka tidak bisa menyelamatkan keluarga mereka, hanya diri mereka sendiri. Mantap Kak Rejuan, terima kasih. Nah, jadi terima kasih ya semuanya. Jadi nggak ada yang bisa kan? Apakah nggak ada yang bisa ditolong saya lulus ujian selain saudara-saudara punya reason semua benar? Salah satu reasonnya karena semua kondisinya
sama seperti saya. Apakah orang kusta bisa tolong orang kusta? Bagaimana? Tidak. Bisa kan, Oma Alin? Iya. Tante Dina gimana? Orang kusta bisa tolong orang kusta nggak? Tidak bisa. Aduh, Gedi kena kusta nih. Aduh, mau minta tolong siapa? Coba lihat. Aduh, Oma Alin kena kusta. Tante Dina kena ongkonya. Langsung, aduh, semua kusta. Gimana ini? Apakah harus cari pertolongan sama yang nggak kena kusta? Gitu? Betul. Itu dia. Bisa lihat nggak kenapa kita nggak bisa bergantung sama manusia? Karena semuanya kena kusta dosa. Gitu? Betul. Betul. Kalau seperti Kak Ridwan bilang, kalau menguatkan satu sama lain bisa ya. Iya. Bukan untuk menolong saya. Nah, pertanyaan. Berdasarkan konteksnya kalau bisa, ini kita lagi mau bangun konteks ya. Kalau saya mau ditolong, apa ciri-ciri orang yang saya cari untuk dapat menolong saya? Ayo, siapa? Oke, kita mau tanya ya, sama-sama beberapa orang dulu ya. Ganti-ganti yang dulu tanya ya. Oke, kalau gitu tanya dulu sama Om Bram. Om Bram, kalau saya mau ditolong, ciri-ciri yang orang saya cari untuk menolong saya, siapa Om Bram kira-kira? Yang seperti apa dapat tolong saya? Ya, kalau ciri-cirinya, contohnya kayak gitu kayak saya sakit, saya meminta pertolongan ya orang yang sehat. Artinya orang yang lebih dari saya gitu. Gitu jadi sih. Oke, jadi Om Bram mau cari orang yang kondisinya nggak kayak Om Bram, betul? Betul, betul. Terima kasih. Kita tanya satu orang lagi. Iya. Mau jawab apa? Apakah tadi kita sudah establish bahwa semua kondisi orang itu sama? Terus sekarang kalau saya mau ditolong, artinya ada yang bisa menolong saya gitu. Betul Oma Alin. Jadi kalau misalnya, anggaplah Oma ini kan masih bangun konsep kan, kalau misalnya ada yang bisa tolong, kira-kira ciri-cirinya aja. Yang bicara ciri-cirinya apa gitu Oma. Itu dia. Yang bisa tolong saya gimana gitu. Sedangkan kondisi kita kan semua sama, semua berdosa. Artinya Oma Alin kalau mau cari orang yang kondisinya apa? Kalau misalnya semuanya berdosa, kalau mau cari yang dapat menolong Oma Alin yang kondisinya sekarang berdosa, cari yang kayak gimana? Yang tidak berdosa. Ini konsep aja ya Om Alin. Nanti kita establish ya. Iya. Om Alin, itu jawaban Om Alin. Thank you. Oh, Opung, silakan Opung. Kalau saya mau ditolong, ciri-ciri orang yang dapat tolong saya gimana? Tadi kita semua sudah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di dunia ini. Jadi ciri-ciri orang yang bisa menolong kita adalah satu-satunya orang yang tidak pernah sama sekali jatuh dalam dosa, yaitu Yesus. Oke, terima kasih Opung. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya, Ijin setuju ya sama semua jawabannya? Setuju. Kak Rejon setuju ya? Om Komnya, Tante Dina setuju ya semua? Ya. Jadi, kalau saya mau dapat ditolong dalam ujian saya hari ini, saya bukan cari yang di Zoom ini kita lihat, anggaplah kita cuma di dunia ini cuma ada yang di Zoom. Pas dilihat di Zoom, aduh semuanya berdosa, kusta. Aduh, nggak ada satupun yang bisa tolong saya, gitu kan? Lalu siapa yang bisa tolong saya? Saya akan cari orang yang ciri-cirinya tidak berdosa. Tapi tidak berdosa. Tetapi sama seperti Oma Alin bilang, make sure orang yang tolong saya
ada pengalaman dengan dosa tapi tidak berdosa. Setuju nggak? Mantap sekali deh. Setuju. Iya. Sangat setuju. Bisa nggak minta tolong dong buatin gali sumur, tapi orangnya nggak pernah menggali sumur, nggak ada pengalaman. Kita mau minta tolong nggak? Tolong. Ya, mungkin. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, tolong dong ajarin saya masak, tapi orangnya nggak pernah pegang pisau, begitu. Atau kita minta tolong sama anak kecil, nggak mungkin kan? Ya, jadi kita akan cari orang yang nggak berdosa, terus make sure orangnya ada pengalaman dengan dosa, tapi nggak pernah berdosa. Mantap nggak itu? Wah, kalau kita dapat orang kayak gini, kira-kira kita dalam ujian hari ini, mantap, saya nggak akan jatuh. Kalau orang kayak gini, tuntun saya di setiap detik waktu saya hari ini, supaya saya nggak jatuh dalam dosa. Betul nggak, saudara-saudara? Betul sekali deh. Kalau saja mata kita terbuka, bahwa ada orang yang mau tolong kita, supaya kita enggak jatuh, apakah dari hari ke hari yang kita dapat cuman kemenangan. Tapi kenapa kok kita jatuh? Jatuh terus, karena kita nggak tahu ada yang mau tolong kita. Dan kita nggak tahu bahwa orang yang mau tolong kita itu ada pengalaman sama seperti yang kita digoda, tapi dia enggak jatuh sama sekali. Apakah kita bilang, aduh, kalau ada orang gitu, oh tolong dong ke rumah dong, betul nggak Om Bram? Kalau ada orang, tolong dong ke rumah, tolong tuntun saya, betul? Betul. Oh, dia bilang, kamu bisa, kalau misalnya manusia ya, oh iya, sorry ya, tapi kita cuma bisa dari jam 2 sampai jam 3. Karena nanti jam 4 sampai jam 5 kita mau ke rumah Om Konyet, nanti jam 6 sampai jam 7 ke rumah Oma Alin. Jadi apakah kalau manusia kira-kira nggak mantap? Karena artinya kemenangan Om Bram dari jam 6, jam 7, karena diajarin. Oma Alin jam ini, karena dia harus gilir ke kita semua di Zoom. Bagaimana? Ya, betul deh. Nggak mantap. Mantap ini kan? Oke, mari kita baca ya. Mari kita baca ayat. Ada nggak sih orang kayak gini ya? Betul? Kita lihat ayat-ayatnya dulu ya. Coba kita renung-renungkan ini ya, saudara-saudara. Supaya kita ini pas hari ini menjalani kehidupan, kita, waduh, kayak kita itu yakin, ini dosa-dosa saya, pelanggaran-pelanggaran saya kemarin ternyata kecil sekali di hadapan seorang yang tuntun saya supaya saya enggak langgar sama seperti kemarin melanggar. Oke, mari kita lihat baca ini. Oke, kita minta tolong Kak Ray Joen boleh baca, Kak Ray atau Kak Joen atau Oma Joyce boleh baca ya, Roma 8 ayat 3, silakan. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Jadi, apakah ini orang yang kita cari, Kak Ray? Benar. Ada anaknya, ada orang yang di dalam daging. Daging apakah sama kayak kita berarti? Benar. Iya. Full flesh. Artinya yang Oma Alin rasakan, keinginan daging yang membara itu dirasakan oleh the Son ini. Yang di Roma.
yang dia dirasakan, aduh rasanya mau meledak, itu coba juga, aduh kayak ditekan, rasanya nggak enak ini daging, atau mau pas layani, aduh menderitanya nggak mau, ini dirasakan semuanya. Ini likeness of sinful flesh. Pas lihat, wih, kok bisa ya? Di saat kondisi yang sama saya meledak. Pas kondisi yang sama yang dia hadapi pas kita lihat kehidupannya, dia nggak pernah buka mulutnya. Mari kita lihat ya, kita lihat ayatnya lah. Kita buka Yesaya 53 ya. Oke, kita bacalah dari ayat 1 ya. Oke, kita minta sekarang kesediaan dari Tante Dina. Boleh baca? Terima kasih. Yesaya 53 ayat 1. Ya, Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Oke. Artinya, kalau ditanya, siapa yang mau percaya? Artinya, apakah hal ini sesuatu yang enggak biasa untuk dipercaya atau yang biasa untuk dipercaya kalau sampai ditanya siapa yang akan percaya? Jadi artinya hal yang mau dibaca selanjutnya ini saudara-saudara kira-kira sesuatu yang gampang untuk dipercaya atau semua orang gampang percayanya atau cuma sedikit yang percaya kalau sampai ditanya. Gimana Om Bram dan Om Konyet? Menurut Om Bram dan Om Konyet gimana? Ini sedikit orang yang bisa percaya. Sedikit gini, apalagi kita belum tahu berita apa gitu, Ge. Sampai ditanya, siapa ini yang mau percaya report kita? Nah, dibilang begitu kan? Ya, oke. Jadi kita sekarang mau dikasih, kita sesuai Yesaya 53 ayat 1, kita mau diberikan report. Oke, kita mau tanya ya, berdasarkan Yesaya 53 ayat 1, apa reportnya? Oke, kita mau tanya ya, Om Ali, berdasarkan Yesaya 53 ayat 1, apa reportnya Om Ali? Tunggu ya, Cek. Tunggu sebentar nanti. Kita masih pikir dulu. Lain dulu ya, kalau kita Iya, balik. skip dulu. Ya, ya, Itin. Apa itu report? Report itu ini, laporan saya. Laporan. Laporan ya, report itu ya. Apa itu report sesuai ini ya? Oke. Kita mau tanya sama Opung. Opung, kalau reportnya sesuai dengan Yesaya 531, apa reportnya Opung? Coba. Ya, tidak melakukan dosa lagi. Tidak melakukan dosa lagi. Ada lagi Opung atau cuma itu? Now there were in the church that was in Antioch. Tidak ada lagi yang melakukan dosa, berarti siapa yang dapat, dia nggak ada lagi gitu. Terima kasih ya, Opung. Ya, kita membuka ayat Alkitab ini tadi ke pencet ini ya, suara nyala, dia punya suara baca. Sorry. Oke, terima kasih Opung. Nah, sekarang kita mau tanya sama Om Konyet. Kalau Om Konyet, apa reportnya Om Konyet?
Laporannya apa? apa ya? Aduh, masih berpikir ini deh. Boleh. Kalau Om Bram apa Om Bram? Mungkin apa ya, kehidupan kita yang mau dibacakan ya Pak. Oke, kehidupan yang mau dibacakan ya. Oke, sekarang kalau Kak Rejoin apa? Apa aja boleh dijawab ya saudara-saudara. Itu kan reason kita ini sangatlah berharga, mau salah benar itu urusan belakang ya. Karena kalau kita coba reason itu, kita lagi rangsang, kita punya otak itu untuk berpikir. Jadi jangan pernah pas jawab, aduh kita takut salah, nggak ada salah benar di sini, karena semuanya belajar ya. Jadi semangat semua. Kak Rejuan silakan. Apa reportnya berdasarkan Yesaya 53 ayat 1? Boleh ulang lagi Kak Rejuan, suaranya nggak kedengeran. Apakah tadi ada yang dengar suara Kak Rejuan, Om Andin? Ini bisa dengar Kak Rey. Sorry. Jadi pertanyaannya ini belum bertujuan mengenai apa ya, Cek? Ya, cuman berdasarkan Yesaya reportnya itu dia. Ini belajar cara baca Alkitab aja sedikit-sedikit ya, saudara-saudara. Silakan Kak Rey. Silakan Oma Ali sudah dapat. Maksudnya ini berdasarkan ayat ini? Ya, betul. Maksudnya di ayat ini ada yang menjelaskan bahwa apa report, karena di sini cuma dibilang who had believe our report, siapa yang percaya laporan kita, maksudnya. Tapi tidak dijelaskan apa isi laporannya. Oh, gitu. Dari ayat ini ada Oma dibilang, ini tunggu deh, Chen. Tunggu cek. Dulu, nggak apa-apa. Kalau Kak Rejon apa tadi Kak Rejon? Nanti tanya Tante Dina ya, di sini ya. Sorry Kak Rejon tadi Om Alin ada tanya, silakan. Halo, saya Kak Cek, Tante Dina ya. Boleh Tante Dina dulu sambil tunggu Kak Rejon lagi reason ya. Silakan Tante Dina apa? Ini kalau saya mau cocokkan ayat ini, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, ya jawab Tante, kepada orang yang rendah hati dan mau menerima pelajaran. Oke. Apakah begitu ya? Nggak apa-apa Tante Dina, apapun jawabannya diterima dulu ya, boleh? Pokoknya Tante Dina itu kan sesuai dengan pengertian Tante Dina, jadi nggak apa-apa. Iya. Makasih. Nanti kita lihat ya. Cek kita dulu. Bahwa reportnya bahwa ada orang yang akan dinyatakan kuasa Tuhan. Oh, dinyatakan kuasa Tuhan ya. Terima kasih ya. Thank you. Oke, Kak Rejuan, sorry Kak Rejuan, silakan. Kak Re. Kita coba ya maksudnya report yang diberikan yaitu ada orang yang akan dinyatakan kuasa Tuhan ke orang itu maksudnya. Oke, reportnya itu ya. Terima kasih Kak. Apakah semua sudah ya ditanya? Om Bram dan Nongkonya sudah semua ya. Iya, Itin.
Dan Mama apa, Ma? Reportnya apa, Ma? Reportnya adalah kita semua adalah orang berdosa. Reportnya orang berdosa. Ada lagi, Ma? Kita orang yang berdosa yang tanpa kuasa Tuhan tidak bisa mengalahkan dosa itu. Oke, nggak bisa mengalahkan dosa itu. Kalau itu apa, sayang? Kalau itu kayak kita 11 nawarin Om Alin. Oh, sama 11. Oke, terima kasih ya semuanya sudah jawab. Oke, mari kita lihat ya. Berdasarkan Yesaya 5 apa reportnya kan? Jadi dibilang kan, ini Indonesianya lah kita mau tulisin. Siapa yang mau percaya report kita? Atau laporan kita? Laporan lah ya dibilang ya. Laporan kita. Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan. Kira-kira berdasarkan ayat ini laporannya apa? Oh, tidak ada orang belum tahu pada siapa kan? Ini banyak laporan. Apakah ini Om Alin? Laporannya itu tentang tangan kekuasaan Tuhan nggak Om Alin? Iya. Nah, apakah semua bisa lihat nggak ini jawabannya yang kuning? Laporan kekuasaan Tuhan. Jadi dibilang, siapa yang mau percaya laporan kita? Kepada siapa? Ini kan, ada siapanya sama nggak kayak atas? Oh, begitu, Cen. Ya. Jadi laporannya apa? Oh, ini laporannya artinya tentang tangan kekuasaan Tuhan. Betul? Mana Om Ram dan Om Konyep? Bisa? Ya, bisa deh. Bisa. Bagaimana? Kak Reza, bisa? Bisa ya? Oke, ya. Jadi artinya yang kita mau dengar laporan yang ditanyain siapa ya ini yang mau percaya, gitu. Artinya ini kalau siapa ya yang mau percaya ini kayak gini, artinya apakah hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan keadaan dunia yang terjadi, betul nggak? Kalau sampai ditanya gitu, siapa yang mau percaya? Betul nggak, saudara-saudara? Ya, betul deh. Betul. Kita lihat apa sih yang terjadi? Nah, mari kita lihat dulu sebelum itu apa sih fungsi tangan kekuasaan Tuhan yang mau dinyatakan, oke? Mari kita baca ya beberapa ayat ya. Jadi nanti yang kita mau baca Yesaya 53 ayat 1, ini semua tentang tangan kekuasaan Tuhan. Boleh saudara-saudara? Jadi tadi jawabannya hanya tangan kekuasaan Tuhan yang berhubungan dengan tangan kekuasaan. Betul. Mau bisa baca, Mak? Iya. Nah, ya? Oke, mari kita baca Yesaya 33 ayat 27. Yesaya. Deuteronomy, ulangan. Oke? Kita sekarang minta Opung boleh baca. Silakan Opung. Tuhan yang abadi tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan kekal. Ia mengusir musuh dan dengan dari depanmu dan berfirman, akanlah destroy them. Destroy them. Jadi, apakah dia punya arms ini, ya, tangan yang berkuasa, fungsinya untuk usir musuh-musuh Opung? Iya, betul. Kira-kira Opung dan teman-teman yang lain, saudara-saudara semua, kalau kita ada arms yang kayak gini, perlu takut nggak kalau musuh ada di depan kita?
Tidak perlu. Tidak perlu takut. Jadi kalau kita ada musuh di depan Cokodibi, artinya apakah kita tahu kalau ada arms ini? Artinya apakah kita jadi orang yang menjadi bagian yang percaya akan report Yesaya 53 ayat 1? Boleh? Artinya di ketakutan, kita percaya nggak laporan Yesaya 53 ayat 1, saudara-saudara? Tidak percaya. Tidak. Percaya. Karena dibilang, Opung tadi baca, ini tangan yang kekal ini gunanya untuk usir musuh, untuk kalahkan mereka. Jadi yang mengalahkan saya atau yang mengusir saya, yang musnahkan saya, atau arms yang sedang bekerja. Tangan Tuhan. Tuhan. Oke. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ayat-ayat lagi. Kita harus kenal loh. Ya. Oke. Oke, ini ya. Mari kita lihat. Contoh satu orang di Alkitab. Ya, contoh satu orang di Alkitab. Tentang siapa ini? Itin? Yusuf ya. Kita lihat Yusuf. Saudara-saudara, apakah tahu di depan ini kita mau banyak musuh yang kita belajar kemarin, yang belum kita sentuh ayat-ayatnya, yang kita mau review, bahwa di depan setan sudah siap untuk marah, tinggal tunggu kita keluar dari hiding karena dia benci sekali karakter yang menurut hukum Tuhan. Betul, saudara-saudara? Betul. Kita nggak kenal siapa tangan yang pegang kita, kita akan membela setan, bukan berdiri dengan teguh di hadapan musuh kita, nggak mau tunduk di hadapan musuh kita berdiri teguh. Kenapa? Karena kita tahu siapa tangan yang pegang kita selama ini. Yang tuntun kita keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang kita sekarang miliki. Makanya, apakah selalu ditekankan dalam Bible Study? Tahu nggak siapa yang tuntun kita selama ini? Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan teman kita. Tetapi Tuhanlah yang tuntun kita untuk tahu kebenaran ini. Mantap sekali. Andai saja kita tahu kan, mau apapun yang terjadi kita bilang, di tangan Tuhan kok yang pegang. Makanya mixed multitude selalu ragukan, sehingga banyak umat Tuhan yang mati di padang belantara. Betul, saudara-saudara? Oke, mari kita lihat cerita Yusuf. Apa sih hubungannya dengan tangan Tuhan, kan? Mari kita lihat ya. Oke, kita sekarang minta Om Bram sekarang. Om Bram silakan baca Kejadian 49 ayat 22 sampai 24 ya. Silakan. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dibilang pohon buah-buahan muda, ya kan? Tapi kalau dibilang fruitful itu artinya berbuah nggak? Berbuah. Lalu apakah dia punya ranting-rantingnya? Kalau branches semua menuruni tembok-tembok, betul? Ya. Ya. Tembok melambangkan apa? Hukum. Apakah Yusuf adalah ranting-ranting, dahan-dahan yang berbuah walaupun ada hukum, betul? Artinya apa?
peraturan dari hukum semua dibuahkan di kehidupan Yusuf, saudara-saudara. Mantap nggak ini? Mantap. Tuhan, saya mau jadi kayak gini kan, Om Alin? Ini doa kita loh. Gitu. Amin. Kita ingat ayat-ayat ini ya, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Sorry ya, kok gini? Minci definisi pesan yang di atas. Mana yang mana? Tadi. Oh, ini kan? Oh iya, Itu warna itu. tadi ke apa dan ya. Oh, aku salah ini. Harusnya ini. Nah, itu dia. Salah pencet. Harusnya shift bukan komen ya. Nah, mari kita baca. Siapa yang nggak tahu ayat Yohanes 15:1? Semua tahu toh? Tahu. Oke, Itin boleh baca? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahannya. Oke. Amin. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bersihkan. persis. Kebun harus dipotong-potong ya. Perch. 4, Itin? 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Wow. Ayat 5, ayat terakhir. Mari kita baca. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita bisa ketahui Yusuf ini ada di dalam siapa kok bisa banyak berbuah. Walaupun ada hukum yang orang-orang bilang, nggak bisa, mustahil dituruti. Yusuf tinggal di dalam siapa? Yesus, betul? Yang tadi kita cari-cari kan? Dalam Yesus. Yang kita cari-cari kan tadi, orang yang punya kelemahan yang sama tapi nggak pernah berdosa, betul? Apakah Yusuf bilang, tolong Tuhan, tinggal dalam saya tinggal dalam kamu. Makanya dia sekarang berbuah banyak, betul? Iya. Apakah saudara-saudara dilihat mantap sekali nggak? Apakah ada suatu kemustahilan nggak masih kalau kita lihat cerita Yusuf? Aduh, kayaknya nggak bisa deh menurut hukum ini. Pas lihat Yusuf berbuah banyak, artinya bisa. Sampai dibilang branches-nya semua turunin itu apa tuh? Semua itu apa? Kok temboknya diturunin sama branches-branches-nya, bukan dahan-dahan yang ada daunnya saja, Oma, tetapi dibilang full berbuah banyak. Waduh, mantap. Sampai sejauh ini mantap ya. Karena Tuhan ada di dalam dia kan. Oke, mari kita lihat. Apa yang terjadi berikutnya sama Yusuf yang sudah berbuah banyak, oke? Iya, masih ingat kan? Kita masih ada di arms kan? Masih ingat ya? Tadi kita di arms kan? Oke, kita baca sekarang Om Bram lagi. Ini bagian Om Bram tadi ya. Silakan lanjut lagi Om Bram, Kejadian 49, 23, dan 24. Oke. Kejadian 49 ayat 23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusikkannya, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyemburnya. Ayat 2. Menyerbunya, Ayat 24. Namun pemanahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuasa, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dibilang ini ya, kalau Indonesianya nggak ini ya, dibilang, apakah orang-orang yang berbuah mau diserang sama pemanah-pemanah setan, dan dibilang dibenci, betul, Om Bram? Betul.
mau diserbu, mau dipanah. Dan kalau kita melakukan apa yang Yusuf lakukan, jangan heran kita mau dipanah kan, Om Bram? Jangan heran, Om Bram, Om Konye pagi-pagi mau dipanah, betul? Sore-sore mau dipanah, Betul deh. banyak yang nggak suka. Itu adalah sesuatu yang wajar kalau kita lagi kalau kita mau menghasilkan buah penurutan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tapi dia bilang, tapi dia punya panah, semua kokoh, ya. Dia punya lengan, jadi kuat. Karena apa? Bisa kuat? The mighty God. Tangan. Maha kuat melindungi. Lengannya Yusuf yang kuat, saudara-saudara? Bukan. Yang maha kuat. Jadi apakah memang betul bahwa tangan Tuhan lindungi, mengusir, memusnahkan musuh-musuh yang benci, yang nggak suka kita, semua Tuhan yang usir. Bukan karena kita kuat memanah, nggak pernah kita lulusan memanah, kan Oma? Nggak pernah kita pemenang Olimpiade memanah, tetapi kita punya lengan bisa kuat memanah karena tangan Tuhan yang topang. Betul, Oma? Saudara, apakah bisa lihat ya? Mari kita lihat lah ya. Orang memanah itu kayak gimana sih? Lihat ya. Keren ya. Keren makanan. Kita lihat ya. Kita lihat gambar yang inilah kira-kira ya gambarnya orang memanah. Nah ini aja lah. Belum kelihatan ini. Oh iya, sorry Amra. Nah kita mati. Sorry. Ini pindahkan gambarnya ya. Apakah bisa lihat gambar orang memanah? Bisa. Tahan posisi begini harus latihan atau bisa kram-kram nggak, Om Alin? Bisa kram gitu. Betul nggak? Ini posisinya harus pas kan semua, Om Alin, kalau supaya bidik kan? Iya. Apakah ali-alinya Daud pun yang pegang tangannya Daud adalah Tuhan juga? Betul. Ini kalau kita pakai kuasa sendiri mustahil ya Om Alin bisa kuat kokoh begini kalau nggak tiap hari pegang panah. Iya betul. Jadi saudara-saudara bisa lihat nggak? Aduh, Musa bilang, aduh Tuhan, kita nggak pandai bicara. Mulutmu bukan yang akan bicara, saya cuma pinjam mulutmu, betul? Untuk mengeluarkan kata-kata yang saya ingin katakan, betul Om Alin? Tangan akan kuat untuk saya cuma pinjam tangan kekuatan dari saya. Jadi apakah bisa lihat nggak dahsyat sekali kuasa Tuhan loh, saudara-saudara. Dia usir musuh, musnahkan musuh. Dan hari ini tangan yang kuat ini ketok-ketok pintu. Ayo dong, saya boleh nggak masuk? Ini saya mau kasih tangan saya yang kuat ini untuk menjadi tanganmu. Apakah alasan kenapa kita selalu kalah? Kita biarkan tangan yang berkuasa ini di luar pintu. Makanya serangan banjir dari musuh, KO kita, ya kita KO, kalah karena kita biarkan tangannya di luar. Kalau tangannya di luar, bisa musuh diusir nggak Om Alin? Tidak bisa. Kalau tangannya sampai di luar pintu, saudara-saudara, ujungnya kita akan kompromi dengan musuh dan menjadi musuhnya Tuhan. Bisa lihat itu nggak?
Karena kita mustahil kita bisa usir musuh. Di Roma 7 kan, Oma Alin? Iya. Mustahil kita bisa usir musuh. Kalau kita nggak izinkan tangan itu masuk dan usir musuhnya dan musnahkan musuhnya, Yusuf nggak pernah juga akan berbuah, saudara-saudara. Penting sekali kita kenal tangannya Tuhan. Lihat ini ya. Pekar loh ini. Musuh-musuh semua mau panah. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah pemenang Olimpiade selama 10 tahun berturut-turut memanah. Terus yang musuhnya bilang, kita punya lawan siapa sih, gitu kan? Oh, lawanmu adalah nggak lulus SMA, nggak pernah kuliah, pegangnya cangkul, gimana Om Alin? Iya. Pegangnya cangkul. Oh, pernah pegang panah? Nggak pernah, gitu kan? Anak kecil, kan? Di mata dunia kan kita bodoh semua, kan? Iya. Mereka nggak saudara-saudara siapa yang di belakang kita yang tangan berkuasa itu, lengan yang berkuasa itu nggak kenal. Makanya pas ngelihat mereka lihat kita, mereka remehkan, kamu mau lawan saya, betul? Tapi apakah kita berdiri teguh? Kita nggak mau tunduk, betul? Karena kita tahu ada lengan yang berkuasa di samping kita. Kalau saja mata mereka terbuka, apakah mereka lari kabur, Om Alin? Iya. Tunggu ya, kita mau cari gambar ilustrasi yang pernah ini ya. Tunggu ya, semoga ada ya. Itu kena banget loh. Waduh, nggak ada. Oke, nanti next time lah ya, karena kita baru keinget dan kalau mau cari sebenarnya ada tapi take time, tapi nggak apa-apa, nanti next time aja ya. Bisa lihat ya saudara-saudara. Makanya sekarang kalau yang kutipan yang waktu Bobby bawa, apakah penting sekali the eye of faith, Om Alin, saudara-saudara semua? Iya. Oke. Kalau kita nggak ada faith, nggak percaya, nggak ada faith, kita nggak akan percaya laporan tentang tangan kekuasaan Tuhan. Oke, kita lihat ya. Apa sih tangan kekuasaan Tuhan punya kerja? Hasilkan apa kan? Om Alin, itu pertanyaannya kan? Betul. Oke, mari kita lihat. Karena waktu kita mau baca aja ya, supaya kita bisa hemat waktunya. Oke, terima kasih semua saudara-saudara yang udah baca ya. Lalu dibilang, dia akan tumbuh. Jadi ada orang ini yang berhubungan dengan tangan Tuhan yang berkuasa diungkapkan. Betul saudara-saudara ketika kita baca ayat 1 kan? Betul kan saudara-saudara itu? Ya, betul. Jadi, ini adalah pengungkapan kuasa Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa yang gunanya usir musuh dan gunanya membuat Yusuf berbuah dan dia menang walaupun ada banyak ribuan panah yang mau memanah dia. Ya. Lalu dibilang, dia ini akan tumbuh sebagai tunas ya, dari tanah yang kering. Ya. Apakah dry ground ini artinya nggak ada air, Om Ali? Tidak. Apakah kalau nggak ada air, ada artinya di sekitarnya situ kira-kira tanaman-tanamannya semua mati atau layu nggak? Iya, mati. Nah, itu dia. Jadi dia bisa keluar sebagai tanaman yang lembut dari tanah yang kering, yang mana banyak tanaman di situ mati, tapi dia hidup, betul? Lalu dia bilang, nggak ada dia punya ketampanan, ya? Nggak ada yang mau pandang dia, waduh ganteng banget ini orang, nggak ada kayak gitu. Aduh cantik, nggak ada dia.
Jadi pas pandang dia kayak orang biasa aja, sampai nggak ada orang yang pingin lah. Begitu. Ya. Apa sih hasil kuasa Tuhan? Oh, hasil kuasa Tuhan pertama adalah ada yang bisa tumbuh walaupun dari dry ground. Betul? Berakar walaupun dry ground. Tetapi dia nggak orang-orang yang tangan Tuhan dinyatakan sama sekali nggak pernah menarik perhatian sehingga orang-orang dunia bisa, wow, mantap kan, keren, cantik, ganteng, nggak ada ya, bisa saudara-saudara? Ini parisnya Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, dia sangatlah dihindari orang. Jadi kalau tangan yang berkuasa itu menopang Oma Alin, Om Konyet, Om Bram, Opung Mami, Tante Dina, Karejoan, saya dan Tante Like, Mama dan Itin, apakah inilah perlakuan yang orang bikin juga ke kita? Iya, betul. Dihina, dihindari orang, ditolak orang. Oke? Okay? Seorang yang penuh kesengsaraan. Jadi jangan heran kalau hidup kita banyak kesengsaraan, banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah salah satu tanda kalau siapa yang tuntun saudara-saudara, tangan kekuasaan Tuhan. Betul, Om Ali? Kak Rejon bisa lihat ini. Itulah hasil tangan kekuasaan Tuhan. Udah, papi pengetulan kering. Ya? Di-despise, di-reject, jadi manusia yang penuh kesengsaraan, selalu berhubungan dengan kesedihan, menderita sampai kesakitan ya, Om Alin. Lalu dibilang gini, bahkan kita sendiri kalau sama orang kita sendiri dengan dia yang dimana tangan kekuasaan Tuhan diungkapkan, kita sembunyi dari dia. Apakah sembunyi karena kita banyak iniquity, karena kayak Adam dan apakah kita suka dekat nggak? Kalau kita ada bikin pelanggaran, kita suka nggak deket-deket orang yang menurut kira-kira? Enggak, minder. Apakah kita diungkapkan, aduh, kita masalah ini, aduh, betul? Nah, ya. Lalu dia bilang dia dihina, ya, tapi dia kita nggak pernah lah tinggiin dia, kita nggak pernah hitung dia dalam hidup kita, gitu ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi dalam hidup kita nggak bisa lihat dia, karena kita nggak dituntun oleh siapa? Oleh tangan kekuasaan Tuhan. Artinya yang dituntun dengan tangan Tuhan lah yang nggak akan menyembunyikan diri kita dari dia ini. Dan kita tahu Tuhan Yesus kan ini. Lalu dialah yang menderita kita punya kesakitan, membawa kita punya penderitaan, ya. Kesengsaraan kita dipikul, ya, tetap. Lalu yet we esteem stricken, lalu kita bilang dia ini dikutuk Tuhan. Jadi semua yang Tuhan bawa penderitaan itu kita bilang, oh ini kamu terkutuk, makanya jangan bilang dong kamu sama seperti anak Bapa. Kamu nih anak Bapa, betul nggak saudara-saudara? Nih kutukan. Jadi bisa nggak heran nggak kalau kita akan disalah nilai, disalah artikan orang dunia nanti, saudara-saudara. Nih, kamu menderita gini gara-gara kamu kan? Coba kamu melanggar. Jangan keras kepala dengan kamu punya pikiran sendiri. Pandangan kamu sempit banget sih. Kolot, ke apa semua, macam-macam dibilang sama kita. Ini akibatnya kamu. Nah, ini banjir gara-gara kamu. Nah, apakah semua tuduhannya ke kita? Dan Tuhan pun begitu. Karena dituduh tangan Tuhan. Betul, Ge. Kita dibilang, kamu fanatik, kamu aneh. Oke, kita mau
Kita mau baca aja lah ya. Ini tinggal ayat-ayat terakhir. Ini tangan Tuhan loh, saudara-saudara. Dia terluka karena pelanggaran kita. Ya. Dia jadi banyak bengkak-bengkak. Ya. Karena kita punya kejahatan. Dia dipukul supaya kita punya kedamaian. Ya. Dan karena dia punya luka-luka, kita bisa disembuhkan. Apakah ini semua tangan kekuasaan Tuhan? Itu fungsinya untuk kita semua, saudara-saudara. Lagu tuh. Mari kita baca lagi. Kita ini semua domba-domba yang pilih jalannya sendiri, ya. Kita, setiap dari kita selalu pilih kehendak kita sendiri. Kita sudah sesat semua, ya kan? Dan Tuhan menaruh di atasnya, kita punya kesesatan di atasnya. Bisa lihat saudara-saudara itu? Kalau dibilang apa? Mari kita lihat. Ayat 7. Dia ditindas, dianiaya, tapi nggak pernah buka. Dia dibawa ke pengadilan, ya. Tetapi dia enggak mau dipotong sebagai domba, tapi enggak pernah buka mulutnya. Apakah hasil kekuasaan Tuhan, tangan kekuasaan Tuhan adalah enggak pernah buka mulut? Iya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang hakimi, Tuhan yang adili, Tuhan yang akan usir dan binasakan musuh, apakah kita diam aja Oma Alin walaupun diperlakukan bagaimanapun? Iya. Harus seperti domba. Saudara-saudara lihat itu. Kalau kita percaya, makanya siapa yang mau percaya laporan ini? Siapa yang mau coba ditunjukkan bisa percaya dengan tangan Tuhan, kuasaan Tuhan yang ditunjukkan, yang mau dinyatakan ini? Ini loh saudara-saudara. Dan hasil tangan kekuasaan Tuhan adalah nggak buka mulut. Walaupun ada panahan, anak musuh-musuh kita mau panah, ya. Walaupun kita mau diserang sama musuh-musuh, Tuhan kalau tangan bilang musnahkan, apalah semua musnah. Tinggal tunggu aja waktu Tuhan. Artinya apakah yang bisa ikut Tuhan adalah orang-orang yang sabar tunggu waktu Tuhan. Bisa lihat itu Om Bram dan Om Fanya. Bisa deh, ya. Biasa. Kalau kita enggak sabar dengan cara Tuhan, kita mau coba untuk bela diri kita sendiri. Sabar aja, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan yang akan bela kita, saudara-saudara. Amin. Walaupun diperlakukan nggak adil, walaupun diperlakukan ini, itu, dibilang ini, itu, sabar aja. Tuhan kok yang hakimi semuanya. Inilah mental yang harus kita miliki sebelum kita dapat krisis besar-besaran di depan. Dan ini harus di-develop, saudara-saudara. Harus dikembangkan. Nggak bisa instan. Tiba-tiba di Sandelo kita punya mental yang nggak berurus. Kalau kita kebiasaan untuk menjawab dan membela diri, itulah kita nanti di Sandelo. Bisa, saudara-saudara, hanya Roh Kristuslah yang bisa tuntun kita sampai kita bisa menang di dalam krisis kita hari-hari. Betul nggak, saudara-saudara? Betul deh. Betul. Biarlah omongan dari ini ya. Kita belum selesai ini ya, belum selesai review Remnant of Mercy. Ini masih introduction lah, introductionnya, dan kita kuatkan dengan ayat-ayat ya, supaya kita make sure kita kenal nggak bahwa ada yang udah berpengalaman ya, berpengalaman yang nggak ada dosanya, dan ada pengalaman dengan kelemahan, bisa nggak berdosa, mau tolong kita dengan tangan yang berkuasanya, dan mau usir semua musuh, yang mau binasakan semua musuh. Apa yang harus kita lakukan? Jangan buka mulut.
Jangan sampai ada kehendak pikiran kita yang keluar dari mulut kita. Kalau kita mau jalankan kehendak Tuhan. Kalau kita mau dituntun sama lengan itu, jangan sampai keluar mulut daging kita yang keluar. Betul Om Bram? Om-Konya? Om? Betul deh. Makanya, ketika ucapan kita harus benar-benar lebih kita pikirkan. Bukan kalau gini, aduh kita mau pikir dulu, kita ngomong gini singgung Om Bram nggak ya? Jangan, saudara-saudara. Kita pikirkan, kalau ngomong ini kita akan membuat Tuhan sakit hati nggak? Itu kita pikirkan nggak? Makanya kita hidup ini selama ini ngomong sembarangan, apa sembarangan, karena kita pikir nggak ada tangan berkuasa itu kan? Tapi kalau kita ada tangan berkuasa, aduh, kita nggak mau sakiti dulu ini tangan Tuhan yang jaga kita. Kalau kita ngomong sama orang, kita make sure hati-hati ngomongin. Karena apa? Kita live by sight, kan? Kalau kita live by faith, kita akan benar-benar jaga perasaannya Tuhan. Apa yang Tuhan rasa supaya nggak sakit hati. Kalau semua orang sakit hati Tuhan, make sure lah saya, Oma Alin, Om Bram, Om Konyep, Opung, Tante Dina, Kak Rejuan, kita pilih hari ini untuk gak bikin Tuhan sakit hati, kan? Apakah setuju semua? Iya. Ada. Ada. Kita terlalu pikir, aduh gimana ya Tante Dina supaya ngomong, supaya Tante Dina suka sama saya. Ini nggak ada waktu lagi mau suka-sukaan sekarang. Kita udah tahu di firman mau saling akan dibenci habis-habisan. Yang akan stay sama kita yang benar-benar cinta Tuhan, saudara-saudara. Yang akan ada di sekitar kita, teman-teman kita adalah yang benar-benar mau cinta Tuhan. Kalau orang-orangnya cuma mau senangkan orang, yang mau disenangkan perasaannya, semuanya akan goodbye. Make sure kita bukan orang-orang seperti itu. Itu aja. Kita berjuang sama-sama untuk saling kuatkan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ujian hari ini kita bisa menang, karena ada yang punya pengalaman kita dan tahu apa dari jam 6 ini sampai nanti kita tidur, sudah tahu apa rencana-rencana iblis. Mantap nggak itu Om Alin? Kita mau berperang, udah ada yang tahu semua rencana iblis yang mau serang kita hari ini. Yang iblis lagi susun waktu kita tidur, yang teman kita, sahabat kita, juru selamat kita tahu semua rencananya. Dan waktu dilihat rencananya, aku sudah menang semua. Dia bilang, Om Alin, baby, mau nggak saya tolong kamu? Oh, silakan datang. Apakah itu adalah kita punya kunci kemenangan hari ini? Bagaimana kita menang, saudara-saudara? Puji Tuhan ya, kita dijamin kemenangan pagi hari ini ya, Om Konyep. Ya, puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan sekali nih. Puji Tuhan. Ya. Jangan sampai kalah, jangan sampai kalah. Kalau ada orang pilih kalah, jangan sampai begini, Kak, dia masih kalah, oke lah, saya hari ini excuse untuk kalah. Jangan. Kalau orang mau kalah, biar dia kalah. Kita tunjukkan kemenangan kita. Supaya lewat kemenangan kita ini, orang jadi tertarik bagaimana caranya supaya menang juga ya. Marilah kita tolong kemenangan orang dengan tunjukkan bahwa Tuhan ini tangannya mantap, bisa menang di saya. Artinya tangan ini pun bisa menang di kamu. Itulah ya, saudara-saudara. Puji Tuhan, inilah pelajaran kita pagi hari ini. Biarlah semua bisa terberkati dan tangan Tuhanlah yang tolong kita hari ini ya, saudara-saudara. Tuhan memberkati, amin.